ya. 10 April, minggu ini bernama Minggu Palmarum. Minggu apa adik-adik? Minggu Palmarum ya. Artinya hari Minggu yang dirayakan untuk mengenang peristiwa Yesus Kristus memasuki kota Yerusalem ya. Nah, umat Kristiani menyambut hari yang penting ini sebagai hari yang menjelang 5 hari sebelum Jumat Agung ya. Nah, temanya minggu ini adalah Tuhan penolongku ya. Apa adik-adik tema minggu ini? Tuhan penolongku. Nah, lagu pembukanya adalah Hari Ini Kurasa Bahagia. Oke adik-adik, semangat, coba bagi berdiri. Oke, bergeser. Bagaimana kabarnya pagi hari ini? Pasti luar biasa. Adik-adik, sebelum kita memulai acara kebaktian pada pagi hari ini, kita bersatu dalam doa. Adik-adik yang di rumah, ayo lipat tangannya, tutup matanya, tundukkan kepala. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga, kami mengucap syukur kepadamu karena Kau telah menolong kami dari malam hingga pada pagi hari ini Tuhan. Hingga kami bisa berkumpul kembali di tengah-tengah rumah kami.
Sebentar lagi kami mau mengikuti kebaktian lewat YouTube Tuhan. Beri kami jaringan yang terbaik, internet yang terbaik. Begitu juga kami mendoakan kepada teman kami yang malas kau ketuk hatinya, kalau yang sakit kau sembuhkan dengan tangan pengasihan-Mu lewat tangan-tangan dokter atau obat Tuhan. Begitu juga Tuhan, ampuni dosa kami yang disengaja lewat perbuatan atau kelakuan kami sehari-hari Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Amin. Hai adik-adik di rumah. Bersama Kak Diana, kita bangkit berdiri. Kita mau memuji Tuhan. Keluarkan suara adik-adik yang terbaik. Kita akan menari-menari. Kita akan berlompat-lompat. Kita akan bernyanyi dengan merdu untuk memuji Tuhan. Kita bangkit berdiri. Kita mulai. Hey, hey. Tuhan Yesus tidak berubah, tidak berubah, tidak berubah. Tuhan Yesus tidak berubah, tak berubah selama-lamanya. Haleluya, 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 haleluya. Dan kuasanya tidak berubah, tidak berubah, tidak berubah. Dan kuasanya tidak berubah, tak berubah selama-lamanya. Dan kasihnya tidak berubah, tidak berubah, tidak berubah. Dan kasihnya tidak berubah, tak berubah selama-lamanya. Lagu kedua, Yesus itulah satu-satunya penolongku yang sungguh. Dia berjanji akan kembali angkat kita semua. Oh, haleluya, puji Tuhan, upahmu besar di surga. Oh, haleluya, puji Tuhan, upahmu besar di surga. Halo adik-adik sekolah minggu, hari ini Kak Elin akan bacakan kembali warta sekolah minggu untuk adik-adik semua. Yang pertama, selamat ulang tahun buat adik-adik semua yang merayakan di minggu ini. Sehat selalu, panjang umur, senantiasa tetap memiliki semangat di dalam Tuhan Yesus ya. Panjang di tangan kanan, di tangan kirinya kekayaan dan kehormatan. Tuhan berkati. Umur panjang di tangan kanan, di tangan kirinya kekayaan dan kehormatan. Tuhan berkati, Tuhan berkati, Tuhan berkati. Dan yang kedua, untuk adik-adik yang saat ini sedang sakit ataupun keluarganya dalam keadaan sakit, Kak Erlin berdoa supaya adik-adik semua diberikan kesehatan, semangat untuk sembuh, dan tetap berpengharapan kepada Tuhan Yesus. Yang ketiga, tanggal 15 April 2022, kita semua akan kebaktian secara Zoom ya untuk merayakan Jumat Agung. Nah, adik-adik siap-siap di tanggal 15 April 2022. Jangan lupa ibadah kita masih saja secara Zoom ya. Dan yang keempat,
Untuk tanggal 17 April 2022 ada kabar gembira nih. Minggu itu kita akan merayakan Paskah secara offline, tetapi untuk kelas 4 SD sampai dengan prasidi saja. Ya, kemarin sudah diinformasikan di grup masing-masing, bisa mendaftar lebih dahulu ya. Kak Elin percaya adik-adik semua semangat untuk mengikuti ibadah secara offline. Nah, untuk yang TK sampai dengan kelas 3, untuk sementara adik-adik tetap online dulu di rumah ya. Tetap bersabar, suatu saat nanti kita semua pasti berkumpul lagi bersama-sama. Nah, tetap semangat juga untuk mengikuti ibadahnya di rumah masing-masing. Nah, untuk adik-adik yang akan mengikuti lomba, nanti kakak guru sekolah minggunya akan menginformasikan lebih lanjut di grup WA masing-masing ya. Itu saja warta sekolah minggu di minggu ini. Kak Elin berdoa adik-adik senantiasa sehat dan selalu diberkati oleh Tuhan. Adik-adik terkasih, sebentar lagi kita mau mendengarkan firman Tuhan yang disampaikan oleh Kakak Desta. Adik-adik jangan lupa Alkitabnya dipersiapkan ya, karena sebentar lagi Kakak Desta mau bercerita tentang firman Tuhan. Adik-adik, beberapa waktu lalu kakak ada pernah ngajarin lagu Firman Tuhan Ku Dengar. Sekarang kita bernyanyi kembali lagu itu ya, Firman Tuhan Ku Dengar. Kita bernyanyi sekali lagi adik-adik. Firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku, ku ingin bertumbuh subur dan berbuah lebat. Yesus tolong padaku, ku ingin bertumbuh subur dan berbuah lebat. Yesus tolong padaku. Adik-adik terkasih dalam Tuhan Yesus, sekarang waktunya kita mau mendengarkan firman Tuhan. Untuk adik-adik kelas TK yang belum bisa baca ya, yang Mbak Tita, yuk duduk yang manis, lipat tangannya, dengarkan Kakak Desta bercerita. Kemudian untuk kelas 1-2 atau TK besar 1-2 dan 3-4, siapkan Alkitabnya, kita mau membaca firman Tuhan ya adik-adik ya. Namun sebelum itu kita mau berdoa terlebih dahulu. Yuk kita sama-sama berdoa, lipat tangannya, tutup matanya, kita satu di dalam doa. Tuhan Yesus terkasih, terima kasih untuk hari ini. Tuhan yang Maha Kasih, kami mau mendengarkan firman Tuhan. Berkati kami adik-adik kelas TK sampai kelas 3-4 maupun orang tua yang mendampingi, agar duduk dengan baik,
mendengar dengan penuh sukacita, memahami firman Tuhan, dan kami mau melakukan firman Tuhan dalam kehidupan kami sehari-hari. Tuhan Yesus yang terkasih, berkati juga kakak guru yang akan memberitakan firman Tuhan. Berikan Roh Kudus-Mu hikmat kepada kakak guru sekolah minggu. Tuhan Yesus, Engkau ada hadir di tengah-tengah kami. Terima kasih Tuhan Yesus, ampunilah kesalahan kami. Di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik terkasih dalam Tuhan Yesus, firman Tuhan kita hari ini diambil dari, ayo apa? Kitab pertama dalam Perjanjian Lama. Ayo, 1, 2, 3. Yes, betul. Kejadian. Kita buka Kejadian 28 ayat 10 sampai 15. Oke, sudah dapat ayat Alkitabnya? Sudah ya adik-adik ya? Yuk kita baca bersama-sama. Maka Yakub berangkat dari Berseba dan pergi ke Haran. Ia sampai di suatu tempat dan bermalam di situ karena matahari telah terbenam. Ia mengambil sebuah batu yang terletak di tempat itu dan dipakainya sebagai alas kepala, lalu membaringkan dirinya di tempat itu. Maka bermimpilah ia, di bumi ada didirikan sebuah tangga yang ujungnya sampai di langit, dan tampaklah malaikat-malaikat Allah turun naik di tangga itu. Berdirilah Tuhan di sampingnya dan berfirman, Akulah Tuhan Allah Abraham nenekmu dan Allah Ishak. Tanah tempat engkau terbaring ini akan kuberikan kepadamu dan kepada keturunanmu. Keturunanmu akan menjadi seperti debu tanah banyaknya, dan engkau akan mengembang ke sebelah timur, barat, utara, dan selatan. Dan olehmu serta keturunanmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Sesungguhnya aku menyertai engkau, dan aku akan melindungi engkau kemanapun engkau pergi. Dan aku akan membawa engkau kembali ke negeri ini. Sebab aku tidak akan meninggalkan engkau, melainkan tetap melakukan apa yang kujanjikan kepadamu. Demikianlah firman Tuhan. Adik-adik terkasih dalam Tuhan Yesus, Kakak Desta mau bertanya, apakah adik-adik pernah merasakan kegelisahan atau ketakutan? Ketakutan karena belum belajar besok ujian, atau ketakutan dikejar anjing, atau ketakutan takut dimarahi oleh papa mama, atau takut gelap, atau adik-adik pernah merasakan sendirian karena ditinggal oleh orang di rumah, sendiri di rumah, atau adik-adik merasakan kegelisahan karena nggak nyaman gitu ya, takut, gelisah, resah, atau lelah. Nah, adik-adik, itulah yang Yakub rasakan pada saat dia dikejar oleh kakaknya Esau, adik-adik. Yakub lari dari kejaran Esau. Yakub merasa bersalah kepada Esau karena Yakub telah mengambil hak kesulungan dari Esau. Yakub diperintahkan oleh ibunya Ribka untuk pergi bertemu dengan Laban, pamannya di Haran. Nah, dalam perjalanan itu
Yakub tiba di Berseba. Hari sudah mulai malam, matahari terbenam. Yakub tidur adik-adik. Dalam tidurnya Yakub bermimpi. Ada tangga dari bumi yang menuju ke langit adik-adik. Dalam tangga itu malaikat Tuhan turun naik dan ada suara Tuhan yang mengatakan bahwa Tuhan akan melindungi Yakub kemana saja Yakub pergi. Tuhan akan memberikan Yakub keturunan yang banyak, sebanyak debu di tanah, seperti yang telah Tuhan janjikan kepada Abraham. Yakub ini adalah cucu dari Abraham adik-adik. Nah, dalam mimpinya itu, ketika Yakub mendengar Tuhan mengatakan bahwa Tuhan akan menyertainya selalu, melindunginya selalu, ketika Yakub bangun, Yakub menjadi tenang adik-adik. Dan kemudian Yakub, kalau adik-adik meneruskan lagi membaca firman Tuhan, Kejadian 28 ayat 10 sampai 22, di situ Yakub mendirikan tugu, memberikan minyak kepada tugu itu ya, batu disusun menjadi tugu, dan dia menamakan Betel, tempat pertemuannya dengan Tuhan. Adik-adik, dari cerita itu kita tahu bahwa setelah Yakub bermimpi, Yakub bangun, Yakub tidak takut lagi, tapi dia bersukacita dan percaya bahwa Tuhan akan melindungi dia selalu. Sama seperti tema kita hari ini, Tuhan penolongku. Yes, kita ini adalah keturunan Yakub, keturunan Abraham. Seperti Tuhan yang mengatakan kepada Yakub akan melindungi Yakub, kita juga akan dilindungi Tuhan. Adik-adik, dari cerita Kejadian 28 ayat 10 sampai 15 ada dua hal yang bisa kita ambil. Yang pertama adalah perjumpaan dengan Allah. Yakub bermimpi adik-adik, bermimpi bertemu Allah di Betel. Nah, kalau zaman dulu perjumpaan Allah lewat mimpi, zaman sekarang perjumpaan dengan Allah bisa terjadi, bisa kita rasakan adik-adik. Bukan hanya lewat mimpi, tidak harus lewat mimpi atau tidak harus bertemu dengan fisik dengan Tuhan Allah, tapi kita berjumpa dengan Allah, merasakan hadirat Allah dengan cara satu, berdoa. Berdoa adalah berbicara dengan Allah. Atau dua, beribadah seperti yang kita lakukan sekarang. Setiap minggu kita beribadah ke sekolah minggu, berarti kita melakukan perjumpaan dengan Allah. Kita bergaul lebih intim lagi dengan Allah. Yakub mendirikan tugu yang menandakan perjumpaannya dengan Allah. Kita juga sama. Kita melakukan perjumpaan rutin dengan Allah setiap minggu lewat sekolah minggu. Dan adik-adik, lebih bagus lagi, kakak percaya adik-adik di rumah juga melakukan hal yang lebih dekat lagi untuk mendekatkan, merasakan perjumpaan dengan Allah, yaitu dengan membangun hubungan dengan Tuhan, yaitu lewat membaca Alkitab setiap hari. Atau adik-adik bisa melakukan saat teduh, atau adik-adik bisa setiap melakukan sesuatu kegiatan, adik-adik berdoa terlebih dahulu. Nah, itu kita melakukan perjumpaan dengan Allah. Kita dekat dengan Allah. Jadi, berjumpa dengan Allah pada hari ini, pada zaman ini, kita lakukan dengan cara berdoa, beribadah ke sekolah minggu, beribadah ke gereja, atau online,
juga melakukan hubungan dekat dengan Tuhan lewat membaca Alkitab, mendengarkan firman Tuhan, bernyanyi memuji Tuhan, dan melakukan kehendak Tuhan pastinya. Kedua adalah Tuhan penolongku. Yakub dalam mimpinya itu Tuhan mengatakan akan menyertai Yakub kemana saja Yakub pergi. Kita juga sama adik-adik. Kita keturunan Abraham, Tuhan akan menyertai kita kemana saja kita pergi. Tuhan menolong kita. Penolong itu bisa berarti pelindung, bisa berarti penyembuh, bisa berarti menyertai. Nah, Tuhan kita, Allah yang dahsyat, itu yang luar biasa, selalu menyertai kita. Menyertai kita pada saat apa? Menolong kita pada saat apa? Menolong kita pada saat kita sakit. Menolong kita ketika kita dalam kesedihan, menghibur kita. Kemudian membantu kita ketika kita dalam kesusahan. Apapun keadaan kita, Tuhan selalu menolong kita. Contohnya banyak. Yang tadi ya, ketika sakit Tuhan menyembuhkan, ketika kita bersedih Tuhan memberikan penghiburan. Yang kedua, Tuhan penolongku. Yakub bermimpi ada tangga yang dari bumi kemudian terus sampai ke surga. Hal itu menyatakan bahwa Tuhan walaupun Allah walaupun ada di surga tetap melindungi Yakub. Yakub percaya dan mengimani janji Tuhan. Walaupun dia merasa bersalah, walaupun dia gelisah, tapi Tuhan memberikan rasa damai kepada Yakub dan berjanji melindungi Yakub. Sama seperti kita adik-adik, kita juga merasakan hal yang sama. Ketika kita gelisah, Tuhan menolong. Ketika kita sakit, Tuhan menyembuhkan. Ketika kita sedang sedih, Tuhan memberikan penghiburan. Lewat apa saja? Lewat papa mama yang mengasihi kita, kakak adik, teman, saudara, lewat apapun, Tuhan selalu menjaga dan melindungi kita adik-adik. Jadi, mulai sekarang kita bangun hubungan intim dengan Tuhan, menjaga, mengenal Tuhan lebih dalam lagi, lewat doa, lewat baca Alkitab, dan percaya Allah selalu melindungi kita. Dan yang lebih penting lagi, yaitu keselamatan yang kita dapatkan dari Tuhan Yesus. Tuhan Yesus menebus dosa kita, menyelamatkan kita. Itu merupakan suatu anugerah yang luar biasa. Tuhan pelindung kita. Oke adik-adik, kita akhiri cerita kita hari ini. Ingat ada dua hal. Satu, lakukan perjumpaan dengan Tuhan, yaitu membangun hubungan dengan Tuhan lewat ke gereja, beribadah, rajin beribadah, membaca Alkitab, memuji Tuhan, dan melakukan firman Tuhan. Dan yang kedua adalah Tuhan penolong kita. Kita bersyukur karena Tuhan selalu bersama kita. Kita dilindungi oleh Tuhan walaupun kita kecil. Dan sekarang kita akhiri cerita ini dengan bernyanyi bersama Tuhan penolongku. Yesusku.
setiap kali sebab ku tahu ku sanggup melakukan karena Yesus penolongku. Cita-citaku ku tekun dalam doaku, taruh harapanku pada Yesusku karena Dia penolongku. Tiba ulangan, tak pakai contek-contek. Tiba ulangan, tak pakai tanya-tanya. Sebab ku tahu ku sanggup melakukan karena Yesus penolongku. Kejar cita-citaku, ku tekun dalam doaku, ku taruh harapanku pada Yesusku karena Dia penolongku. Kejar cita-citaku, ku tekun dalam doaku, taruh harapanku pada Yesusku karena Dia penolongku. Karena Dia penolongku, karena Dia penolongku. Yes, adik-adik terkasih dalam Tuhan Yesus, seperti lagu tadi, kita kejar cita-cita kita tekun dalam doa, kita taruh harapan kita pada Yesus karena kita tahu Dia penolong kita. Yuk kita satukan hati, kita tutup firman Tuhan hari ini dengan berdoa. Segala puji dan syukur kami panjatkan kehadirat-Mu ya Tuhan, Allah Maha Besar, Allah yang kami sembah dan kami puji dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih kami telah selesai mendengarkan firman Tuhan. Tuhan, kami mau menjadi seperti Yakub yang mengandalkan Tuhan selalu, yang Kau selalu lindungi ya Bapa. Tuhan, kami mau melakukan firman Tuhan. Berkati kami Tuhan, jaga kami selalu, dan kami mohon ampun bila kami melakukan kesalahan pada saat mendengarkan firman Tuhan. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu, biarlah kami melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik, di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Halo adik-adik, Abang ingin membacakan ayat istimewa kita pada minggu ini, terdapat di Mazmur 54 ayat 4 yang berbunyi adalah, sesungguhnya Allah adalah penolongku, Tuhanlah yang menopang aku. Abang ulangi sekali lagi, terdapat di Mazmur 54 ayat 4. Sesungguhnya Allah adalah penolongku, Tuhanlah yang menopang aku. Shalom adik-adik, kembali lagi di kreativitas kita pada minggu hari ini. Kakak Audrey kali ini mau kasih tahu adik-adik kreativitas kita pada minggu hari ini. Yang pertama, untuk anak TK. Kreativitas kita pada minggu hari ini untuk mewarnai adik-adik. Yuk kita sama-sama mewarnai, ambil pulpen, ambil krayon, ambil juga spidol warna. Diwarnai, ini ada gambar Tuhan Yesus dan ada gambar anak kecil di mana Tuhan Yesus yang sangat amat menyayangi kita, anak-anaknya. Lalu adik-adik jangan lupa tulis nama dan juga kelasnya ya adik-adik. Nah, itu tadi untuk kelas TK. Untuk kelas SD dari kelas 1, 2, dan 3, 4, kita membuat kreativitas adik-adik di mana nanti adik-adik akan membutuhkan gunting untuk menggunting bagian lengan, bagian orang kecil juga di sini. Lalu adik-adik juga butuh pulpen untuk buat matanya, buat hidungnya, dan juga mulutnya. Yuk adik-adik, untuk mengetahui kita akan buat apa, disimak ya video berikut ini.
Ini dia adik-adik, kreativitasnya sudah jadi. Adik-adik nanti sambil buat kreativitas ini, adik-adik juga bisa sambil mewarnai. Ada foto Tuhan Yesus dan juga kita anak-anaknya. Jadi melalui kreativitas ini kita belajar bahwa Tuhan Yesus akan selalu menolong kita. Tuhan Yesus akan selalu membantu kita anak-anaknya yang mau memuji dan memuliakan nama Tuhan. Itu dia adik-adik, jangan lupa kerjakan kreativitasnya dengan hati yang penuh sukacita. Lalu hasilnya bisa difoto lalu dikirim ke kakak guru sekolah minggu ya. Sampai jumpa kreativitas minggu depan. Oke adik-adik, sekarang kita saatnya memberikan persembahan. Satu ayat sebagai bahan renungan kita untuk memberikan persembahan yang terbaik buat Tuhan. Kita ambil dari 1 Tawarik 16 ayat 29 yang bunyinya sebagai berikut. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya. Bawalah persembahan dan masuklah menghadap Dia. Sujudlah menyembah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan. Sekarang kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 402 ayat 1 dan 2. Kita mulai nyanyinya ya. Ku perlukan juru selamat agar jangan ku sesat. Selalu harus ku rasakan bahwa Tuhan ku dekat. Maka jiwaku tenang, takkan takut dan enggan bila Tuhan ku membimbing ku di malam pun tentram. Ku perlukan juru selamat karena imanku lemah. Hiburannya menguatkan, sungguh tiada bandingnya. Maka jiwaku tenang, takkan takut dan enggan bila Tuhan ku membimbing ku di malam pun tentram. Kita sudah selesai ibadah, kita telah selesai memuji Tuhan. Terima kasih untuk adik-adik yang telah bernyanyi dengan sukacita. Kita sama-sama memuji Tuhan, kita telah melakukan persembahan, telah mendengar ayat istimewa, dan bahkan melihat kreativitas kita hari ini. Ya, kita sekarang mau tutup ibadah kita dengan berdoa. Mari kita satu di dalam doa. Tuhan Yesus terkasih, terima kasih untuk hari ini. Tuhan, ibadah kami telah selesai, kiranya ibadah kami dapat menjadi dupa yang harum untuk nama-Mu. Bapa yang Maha Kasih, kami berdoa untuk kami ya Tuhan, untuk keluarga kami, Papa Mama kami, kiranya Kau berkati, berikan mereka kesehatan, berikan mereka hikmat, dan berikan mereka rezeki untuk dapat membimbing adik-adik sekolah minggu kami dengan penuh sukacita. Dan kami berdoa Tuhan, bila mana di antara kami, di antara adik-adik maupun guru sekolah minggu maupun kuliah kami yang sedang sakit, Tuhan berikan kesembuhan, dan yang berduka Tuhan berikan penghiburan. Tuhan Yesus, Engkau berkati gereja kami, Kau memberkati Amang Pendeta dan Inang Pendeta, juga para sintua, kategorial, juga koster semua Tuhan yang berada dalam organisasi gereja. Kiranya Tuhan berikan hikmat dan berikan berkat kepada gereja kami. Berikan kerjasama ya Bapak, supaya dapat membangun gereja kami penuh harum, dapat memuliakan nama Tuhan. Tuhan Yesus, kami juga berdoa untuk persembahan kami. Kiranya persembahan kami dapat disalurkan, dapat menjadi berkat bagi orang-orang yang membutuhkan. Ya Tuhan yang Maha Kasih, kami juga berdoa untuk sekolah kami. Bila mana ada yang sedang ujian, Tuhan berkati adik-adik dapat melakukan pekerjaan, dapat melakukan tugas, dapat mengerjakan ujian dengan baik. Tuhan Yesus, terima kasih. Kami juga berdoa Tuhan untuk
hari Jumat Agung nanti maupun Paskah. Tuhan, apapun rencana sekolah minggu untuk acara tersebut kami serahkan dalam tangan Tuhan. Nama Tuhan dimuliakan dan acara Jumat Agung dan Paskah semua berjalan sesuai kehendak Tuhan. Dan yang Bapa, terima kasih untuk hari ini. Kami serahkan kehidupan kami hanya di dalam nama-Mu. Kami berdoa dan mengucap syukur. Mari kita sama-sama berdoa doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Yes, ibadah kita telah selesai. Sampai bertemu pada hari Jumat, kematian, hari kita merayakan. Sampai bertemu adik-adik terkasih dalam Tuhan Yesus pada hari Jumat, hari kematian Tuhan Yesus. Kita ikuti Zoom kita mulai jam 9 ya. Hadir semua. Kita mau beribadah dengan sukacita memperingati hari kematian Tuhan Yesus. Dan kakak guru sekolah minggu ingatkan kembali untuk selalu membaca Alkitabnya, berdoa senantiasa, dan melakukan apa yang Tuhan suka, yaitu mengasihi orang tua, patuh pada orang tua, dan kepada kakak, adik, teman-teman semua. Oke adik-adik, jaga selalu kesehatan, ingat prokes kesehatan. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Bye-bye.